Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang menonton Kompas Iman pada hari ini. Kita pada hari ini akan membahas sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan apa maksudnya menyangkal diri yang terdapat atau tertulis di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Saya akan membacakan terlebih dahulu dan biarlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apakah yang dimaksud dengan menyangkal diri? Apakah menyangkal diri itu artinya tidak mengakui diri kita siapa? Istilahnya tidak mengakui misalnya nama saya Ivan. Oh, berarti tidak mengakui diri saya sendiri berdasarkan nama. Atau juga nggak mengakui saya misalnya anak dari siapa. Tentu tidak demikian ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan menyangkal diri, kita perlu melihat konteks atau perikop secara menyeluruh. Kalau kita memperhatikan Matius 16 ayat 24, berhubung pertanyaan itu muncul daripada ayat tersebut, kita juga perlu melihat satu perikop secara keseluruhan, yaitu di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 24. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kejadian sebenarnya, sebelum Yesus menyatakan tentang penyangkalan diri, di situ Yesus sedang mengungkapkan apa yang akan terjadi. Dia akan mengalami penderitaan, dia akan mati disalibkan, dan dia juga akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi disitulah Petrus menarik Yesus karena Petrus mempertanyakan apa yang dilakukan atau dikatakan Yesus di luar dari pemikiran Petrus sebagai muridnya. Karena orang-orang berpikir bahwa Yesus yang adalah Mesias seharusnya tidak pernah mengalami penderitaan, hidupnya selalu disertai Tuhan. Tetapi mengapa Yesus justru mengatakan segala sesuatu itu seakan bertentangan dari apa yang sudah mereka pahami selama ini. Oleh sebab itu Yesus menjawab tentang penyangkalan diri ini. Apa maksudnya ketika Yesus mengungkapkan tentang penyangkalan diri? Sebenarnya adalah Yesus sedang mengungkapkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita tidak boleh dalam pikiran kita, artinya kita tidak boleh melawan daripada kehendak Tuhan. Karena Yesus memahami bahwa kehendak Tuhan atas dirinya, dia harus menjadi juru selamat, dia harus menderita, dia harus menanggung semua hukuman yang seharusnya orang-orang atau setiap kita yang dikasihinya harusnya kita tanggung. Tetapi Yesus menanggungnya, dia tahu bahwa dia akan menderita, dia tahu bahwa dia akan mati. Dan Yesus sangat paham bahwa menyangkal diri artinya dia tidak boleh mengedepankan keinginan daging, dia harus mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melalui pertanyaan pada hari ini dan apa yang menjadi kesimpulan pada hari ini, kita diajarkan untuk bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan. Bukan di mana kita hidup berdasarkan keinginan daging kita. Kita harus berani untuk menyangkal diri. Bukan menyangkal siapa nama kita, tetapi menyangkal keinginan daging kita. Menyangkal keinginan hal-hal di mana dosa itu ingin kita lakukan. Kita harus menyangkal diri dalam arti juga apa? Kita sebagai manusia tentu
harus atau bisa saja masih sangat mungkin diperhadapkan dengan masalah, dengan penderitaan. Tetapi jangan sampai ketika kita mengalami penderitaan kita justru merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita, Tuhan tidak peduli dengan kita. Tetapi justru di dalam penderitaan itulah kita harus bisa bertahan, tetap hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kehidupan ini tentu ada begitu banyak pencobaan, begitu banyak dorongan untuk kita melakukan dosa, jatuh dalam keinginan daging. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa terus melawan, kita menyangkal diri kita, menyangkal kedagingan kita, dan kiranya kita terus hidup berdasarkan kehendak dan keinginan Tuhan. Demikian apa yang menjadi jawaban daripada pertanyaan apa yang dimaksud dengan menyangkal diri yang tertulis di dalam Matius 16 ayat 24. Kiranya setiap kita bisa memahami dengan seksama dan biarlah setiap kita hidup selalu dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pemirsa sekalian dalam Kompas Iman pada hari ini. Amin.